Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tatap Muka. Channel ini membahas tentang pembelajaran interaktif untuk kawan-kawan sekalian yang mengalami kesusahan ataupun kesulitan dalam belajar di sekolah. Ini adalah episode perdana dari kami. Di sini kita akan membahas yang pertama adalah terkait apa itu IPA. Oke, apakah sudah tahu sebelumnya kawan-kawan sekalian? IPA diambil dari 3 kata, yaitu ilmu pengetahuan alam. IPA di sini memiliki arti adalah suatu bidang ilmu yang mempelajari apapun yang ada di alam kita. Tentu saja alam kita ini sangatlah luas, dan juga pembelajarannya pun juga tentu saja sangat luas. Maka dari itu IPA di sini dibagi menjadi 3 bidang ilmu, yaitu yang pertama ada biologi, kemudian fisika, dan kemudian kimia. Nah, dari ketiga ini kira-kira apakah kawan-kawan sekalian sudah mengetahui apa perbedaannya? Di sini kita akan usut tuntas kira-kira apa saja perbedaan di antara ketiga bidang ilmu ini. Nah, pertama kita akan membahas biologi. Oke. Biologi. Biologi terdiri dari 2 kata, yaitu bio dan juga logi. Logi artinya adalah ilmu, sedangkan bio artinya adalah makhluk hidup. Berarti biologi memiliki arti sebagai ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Apa itu makhluk hidup? Apa saja yang bernapas? Contoh, manusia, hewan, tumbuhan, jamur, dan juga bakteri. Nah, dari biologi ini terbagi lagi menjadi beberapa cabang ilmu. Nah, ada banyak cabang ilmu dari biologi ini. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada yang namanya anatomi. Nah, apa itu anatomi? Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh pada makhluk hidup. Kemudian yang kedua ada fisiologi. Apa itu fisiologi? Fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fungsi dari struktur tubuh makhluk hidup. Nah, apa sih perbedaan antara anatomi dan juga fisiologi? Perbedaannya di sini adalah anatomi itu fokus kepada struktur penyusun tubuh makhluk hidup, sedangkan fisiologi fokus kepada fungsi dari struktur tersebut. Contoh di sini ada, misalkan di dalam tubuh manusia ada yang namanya sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan anatominya, strukturnya terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Itu merupakan anatomi atau struktur. Sedangkan fisiologi adalah fungsinya. Mulut fungsinya apa? Misal untuk pencernaan secara mekanis. Kemudian kerongkongan untuk menjalurkan makanan menuju lambung. Di lambung terjadi pencernaan kimiawi. Di usus halus terjadi penyerapan nutrisi makanan. Di usus besar terjadi pembusukan. Dan kemudian dibuang melalui anus. Nah, itu merupakan fisiologi. Bagaimana? Sudah paham kawan-kawan sekalian? Oke, selanjutnya ada lagi cabang ilmu yaitu zoologi. Zoologi diambil dari kata zoo dan juga logi. Artinya ilmu yang mempelajari tentang zoo. Apa itu zoo? Itu adalah hewan. Zoologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang semua hewan. Selanjutnya ada lagi botani. Nah, botani ini merupakan kebalikan dari zoologi. Kalau zoologi tadi mempelajari tentang hewan, botani adalah ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Selanjutnya ada lagi yang namanya ekologi. Nah, ekologi
adalah gabungan daripada zoologi, botani, dan juga ditambah satu komponen lagi yaitu alam. Eko artinya lingkungan, sedangkan logi artinya ilmu. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari tentang alam, tentang lingkungan, tentang hubungan antara makhluk hidup dan juga alam. Di situ ada dua faktor yaitu biotik dan abiotik. Faktor biotik adalah faktor yang hidup, sedangkan abiotik faktor yang mati. Apa itu faktor yang hidup? Manusia, hewan, tumbuhan, jamur, bakteri. Apa itu faktor yang tidak hidup atau benda mati? Matahari, air, tanah, udara, dan sebagainya. Semua itu menjadi satu di dalam ilmu ekologi. Baik, selanjutnya ada lagi bidang ilmu yaitu pirologi. Apa itu pirologi? Pirologi adalah ilmu yang mempelajari tentang virus. Kemudian ada bakteriologi. Bakteriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Kemudian ada mikologi. Mikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jamur. Kemudian ada lagi parasitologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang parasit. Nah, jadi di sini ada 4, ada virus, ada bakteri, ada jamur, dan juga ada parasit. Keempat ini merupakan 4 hal yang berbeda. Mungkin ada beberapa kawan-kawan yang menganggap mereka ini sama karena sama-sama kecil, tapi 4 ini berbeda, makanya ada 4 bidang ilmu yang menelitinya. Virus tadi virologi, bakteri bakteriologi, jamur mikologi, dan yang terakhir parasit itu parasitologi. Nah, itu tadi beberapa cabang ilmu dari biologi. Kemudian ada lagi nih guys, entomologi. Nah, entomologi adalah ilmu yang mempelajari tentang serangga. Kemudian ada lagi ornitologi. Ornitologi adalah ilmu yang mempelajari tentang burung. Kemudian ada lagi paleontologi. Paleontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang fosil makhluk hidup di masa lampau. Nah, itu tadi beberapa cabang ilmu tambahan, ada meneliti serangga, burung, kemudian bahkan fosil pada zaman dahulu kala. Belum habis sampai di sini guys, ada lagi cabang ilmu yang khusus mempelajari tentang apa yang ada di dalam tubuh kita. Yaitu yang pertama di sini ada sitologi. Sitologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sel. Sel adalah unit terkecil penyusun semua makhluk hidup. Jadi ini mempelajari tentang unit kecil tersebut, sitologi. Kemudian berikutnya ada histologi. Histologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang jaringan. Jadi setelah sel, kumpulan dari banyak sel membentuk jaringan. Kemudian ada lagi yaitu embriologi. Apa itu embriologi? Embriologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perkembangan embrio di dalam tubuh. Kemudian ada yang terakhir nih guys, yaitu genetika. Apa itu genetika? Genetika adalah ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Bagaimana si anak bisa mirip ayah dan mamahnya. Baik, itu tadi penjelasan tentang apa itu biologi. Nah, ada banyak sekali cabang ilmunya kan? Apakah kawan-kawan sekalian baru tahu? Alhamdulillah sekarang menjadi tahu ya. Oke. Sekian untuk episode perdana kita tentang apa itu biologi. Nantikan episode-episode berikutnya, nanti kita akan membahas tentang apa itu fisika dan juga apa itu kimia. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.